Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ningrum sebagai guru pamong, yang terhormat Ibu Umi sebagai kandidat praktik pembelajaran PPG angkatan kategori 2. Hari ini tanggal 15 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran aksi 2. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Umi dimulai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum semua. Bentar ya, saya siapkan dulu. Baik, kita mulai ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya hari ini? Ya, ini karena ya alhamdulillah saya sehat. Jadi sepertinya karena menjelang weekend, kayaknya senyumnya cerah semua ini gitu ya. Nggak ada yang sedih-sedih kan ya. Baik, jadi oh iya ternyata duduknya juga sudah berkelompok ya seperti instruksi saya waktu pertemuan sebelumnya. Jadi adik-adik hari ini sudah anak-anak sudah kumpul satu kelompok. Kemudian jangan lupa nanti kita simulasi ya. Nanti simulasi rapatnya akan dimulai dari kelompok 1. Nah, kalau memang waktunya tidak cukup nanti yang lain akan kita sambung di sesi jam pelajaran selanjutnya. Begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, untuk awalannya kita doa bersama dulu. Tolong ketua kelas silakan pimpin doa. Kita silakan. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kalian. Baik, kalau begitu kita proses presensi dulu ya. Saya isi daftar hadirnya adik-adik, anak-anak semua. Ini Salam Aroyan. Ditahan dari Putri, silahkan dipersiapkan alat-alat belajarnya, buku paketnya, kemudian modul pembelajaran. Kalau modul pembelajaran kan ada yang di print ya, walaupun memang ada juga yang ada di handphonenya, tapi kalau yang di print silahkan dikeluarkan. Kemudian handphone ya, bawa handphone ya, karena nanti waktu kita diskusi dan juga menyelesaikan soal-soal di LKPD, boleh nanti melihat informasi yang relevan melalui internet gitu, jadi bisa pakai handphonenya. Kemudian silakan letakkan di meja. Sekarang saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas dulu, seperti yang biasanya saya sampaikan juga, bahwa kelas kita ini model belajarnya sekarang menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Jadi dengan model PBL ini, kita nanti akan mendapatkan masalah atau kasus dari saya. Jadi dari guru akan mendapatkan satu kasus, dianalisa bersama melalui diskusi, nanti saya akan ikut membimbing diskusi tersebut. Kemudian sesudah didapatkan hasil dari diskusinya, kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi tersebut. Baru kita sama-sama refleksi, sama-sama melihat apakah ada kondisi-kondisi yang memang harus diperbaiki, atau nanti ada hal-hal yang memang akan saya informasikan dari hasil presentasi itu, kita lakukan sesudah presentasi dilakukan. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ya, motivasi hari ini, jika kita tidak sanggup untuk menahan lelah karena belajar, berarti kita harus sanggup untuk menahan derita karena kebodohan kita. Ini tentang kompetensi dasar kita hari ini untuk materi yang akan kita pelajari. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang mengorganisasikan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Jadi kalau kemarin kan KD yang sebelumnya, KD yang sekarang adalah mengorganisasikan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Ini untuk ranah pengetahuannya. Jadi kita akan dibimbing pengetahuan kita untuk KD yang ini. Kemudian untuk keterampilannya, jadi kalau yang 3 itu pengetahuan, yang 4 itu keterampilan.
4.14 melaksanakan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Ini materi kita yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada tentang definisi rapat, rapat menurut para ahli itu apa saja, kan banyak ya kemarinnya di dalam modul bisa terlihat. Mudah-mudahan dibaca gitu ya. Oke, kemudian bentuk pertemuan di perusahaan, kemarin juga sudah saya jelaskan. Kemudian juga jenis-jenis rapat kan banyak ya, ada yang secara sifatnya, secara tujuannya. Kemudian ada unsur penyelenggaraan rapat. Sekarang saya akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita di KD yang sekarang. Jadi tujuan pembelajarannya adalah, tujuan pembelajaran dari perencanaan pertemuan atau rapat ini adalah, saya berharap agar siswa saya yang ada di sini, yang belajar dengan saya hari ini, nantinya akan mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan perencanaan rapat. Jadi kalau nanti Anda semua suatu saat menjadi karyawan, atau menjadi BPH, atau menjadi anggota di OSIS, atau di organisasi apapun, terus Anda diminta untuk membantu pimpinan menyelenggarakan rapat, Anda tahu nih tahapannya, mengidentifikasi apa saja yang harus kita siapkan untuk bisa rapat itu nantinya berjalan. Harapan saya seperti itu. Kemudian, pokok bahasan kita di pertemuan hari ini. Jadi kita akan mengidentifikasi tahapan perencanaan persiapan rapat, apa saja di dalamnya. Yang pertama, merinci tujuan dari rapat itu. Jadi rapat itu dilakukan buat apa sih? Seperti itu. Kemudian sekarang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena kita memang memakai model PBL dalam pembelajaran sekarang, maka langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yang pertama, yaitu mendapatkan kasus dari saya. Jadi nanti akan ada masalah yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya akan saya jelaskan tentang masalah tersebut di dalam slide presentasi PowerPoint, dan juga nanti ada video pembelajaran yang mengarah kepada materi kita. Nah, ini sumber belajar yang ada di mejanya anak-anak semua. Ada buku paket, kemudian ada juga modul pembelajaran yang saya share di WAG, dan juga ada yang di print ya, beberapa. Kemudian internet. Nah, nanti di asesmen atau penilaian ini, yang pertama yang akan dinilai adalah sikapnya anak-anak semua. Kemudian yang kedua, penilaian tentang keterampilan. Penilaian tentang keterampilan ini nanti didapatnya adalah dalam tes formatif namanya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Nah, ini yang pengetahuan ini nanti tesnya namanya tes sumatif. Selanjutnya, yuk kita mulai belajar ya. Jadi kita akan mulai belajar persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Oke, siapkan bukunya, misalkan nanti ada yang mau dicatat dan lain-lain, silahkan dipersiapkan dulu. Yang akan kita pelajari di awal adalah tahapan perencanaan penyelenggaraan rapat. Jadi nanti setelah ini ada lagi tahapan selanjutnya, membuat surat undangannya, membuat agendanya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan mengidentifikasi dulu tahapan perencanaan rapatnya seperti apa. Nah, di awal kita harus mengidentifikasi dulu tentang tahapan perencanaan penyelenggaraan rapat ini, seperti itu. Nah, biasanya untuk bisa mengetahui tahapan perencanaan rapat ini, kita menggunakan elemen 5W1H. Yang bahasa Inggrisnya bagus nih, tahu nggak? 5W itu apa saja? Why. Kemudian? What. Who. When. Terus where. Terus satu hanya? How. Jadi kita akan menggunakan elemen yang 5+1 ini untuk bisa mengetahui tahapan perencanaan rapat. Di sini saya akan menampilkan satu video. Ini adegannya saya potong-potong, jadi perhatikan aja ya. Jadi ini nggak penuh, ini cuma 3 menit. Tapi di sini ada pembukanya, rapat pembuka, terus pembahasan masalah sampai penutup, begitu. Silakan diperhatikan. Sebelum rapat pada siang hari ini kita mulai, perkenalkan saya untuk membuka rapat. Sudah membaca persoalan bersama, lalu saya akan katakan. Jadi ada pembukanya tadi, kemudian ada pembahasan masalah, walaupun saya potong ya, dan ada penutup. Apakah ini adalah rapat resmi atau tidak resmi? Baik, saya ingin melempar pertanyaan ini ke salah satu dari Anda dulu, jadi nggak beramai-ramai. Siapa yang kira-kira mau menjawab? Siapa yang mau menjawab ini? Ya, Kak, silakan. Ya, siapa? Sebutkan namanya ya, Kak. Baik. Nama saya Via. Oke, Via. Baik. Rapat resmi, kira-kira bisa diberikan penjelasannya nggak? Kenapa itu adalah rapat resmi, Kak Via? Karena rapat ini Baik, kenapa rapatnya menurut Via rapat resmi? Karena rapat ini itu dilakukan sesuai dengan aturan keprotokolan. Baik, sesuai aturan keprotokolan. Adanya agenda tata cara maupun
agenda rapatnya. Baik, jadi resmi ya? Ya. Baik, terima kasih. Oh, plus dulu untuk Via, karena sudah menjawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan rapat, biar kita tahu apa saja sih yang perlu disiapkan. Tujuan rapatnya apa, kemudian nanti tanggal rapatnya kapan, tempatnya di mana, seperti itu. Nah, ini kita akan menggunakan 5W1H. Yang pertama, ya ini yang pertama, why atau mengapa. Why ini nanti digunakan untuk mengetahui apa ya dari persiapan penyelenggaraan rapat. Kemudian, tujuan atau alasan dari rapat ini nantinya akan membentuk tema. Memang ini kan masih why ya, nanti tema itu munculnya di what, seperti yang tadi. Waktu mencari tema adanya di what kan, tapi sebelum menuju what-nya, kita di why-nya ini mencari tujuan atau alasannya, supaya nanti bisa dapat temanya. Seperti itu, ya. Kemudian temanya nanti kalau sudah ketemu itu harus ditulis. Sekarang kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aman. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita masuk ke penyelesaian kasus dari saya di LKPD. Jadi silahkan ini didiskusikan oleh kelompok, ya. Silahkan didiskusikan oleh kelompok. Kita mulai presentasi ya. Baik, tapi nanti berarti kelompok 2 belakang. Jadi kelompok 1, kelompok 3, terus kelompok 2 ya. Nanti kita lihat ya hasil jawabannya setelah ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 dulu ya, nanti baru kelompok 2. Siapa jubirnya, Kak? Via. Silakan. Alasannya, karena rapat ini itu hanya dihadiri oleh pihak tertentu, dan rapat ini dilakukan sesuai dengan aturan protokolan, seperti adanya agenda rapat, susunan rapat, dan surat undangan. Hal yang dibahas pada rapat ini yaitu tentang laporan kinerja selama semester ganjil pada tahun 2018. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih, Via. Jadi silahkan untuk kelompok 1 untuk melakukan simulasi rapatnya, dan jangan lupa karena kita sekarang di era 4.0, jadi ini nanti tolong direkam. Baik, mari kita sama-sama saksikan simulasi rapat yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Ya, kasih. Baik, aplaus untuk kelompok 1. Jadi kesimpulan yang pertama adalah saya harapkan agar anak-anak saya di sini nantinya bisa mempersiapkan penyelenggaraan rapat. Jika suatu saat nanti bekerja atau menjadi tim organisasi tertentu, Anda diminta untuk mempersiapkan penyelenggaraan rapat, Anda bisa mempersiapkan penyelenggaraan rapat itu dengan menggunakan elemen 5W1H. Seperti itu. Kemudian, nantinya kalau sudah dapat 5W1H itu, Anda bisa dengan jelas dan gamblang mengetahui tujuan rapatnya itu untuk apa, tema rapatnya apa, siapa yang harus diundang, kemudian tempatnya di mana yang sesuai dengan peserta rapatnya, kemudian kapan, dan bagaimana cara pimpinan nanti memimpin rapat itu. Tapi sebelumnya kita melakukan asesmen dulu ya, asesmen sumatif untuk materi hari ini. Jadi barusan sambil rapatnya kelompok 1 tadi, simulasi rapatnya kelompok 1, saya sudah share di WAG kita untuk asesmen sumatif di hari ini. Jadi soalnya soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan karena soalnya cuma 5, saya berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan itu. Sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya silahkan dirapikan dulu alat-alatnya. Jangan lupa kelas tetap bersih ya nanti saat pulang. Oh ya, mohon maaf ini mic-nya ya. Terima kasih. Jadi terima kasih karena pada hari ini semua bisa dengan aktif belajar di materi kita di KD 3.14 dan 4.14. Mudah-mudahan materi pembelajaran kita hari ini memiliki dampak dan memiliki manfaat yang luar biasa untuk anak-anak semua, karena saya yakin di suatu saat nanti dimanapun Anda, di organisasi manapun Anda, di tempat kerja, di tempat kuliah, terus suatu saat akan mengadakan rapat, dan beginilah nanti tahapannya untuk memulai sebuah rapat di organisasi. Seperti itu ya kakak semuanya. Baik, sebelum kelas kita tutup pada hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Baik. Umi. Iya Pak, dengan Umi Pak. Sudah ditutup ya? Iya Pak, sudah ditutup. Oke, sudah ditutup ya. Udahannya sudah cukup bagus ya, Umi. Baik Bapak. Ya. Terima kasih. Kasih bisa live aja ya.
Siap. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningrum. Itu saya sampaikan lewat PA ya. Mandap Siap, ya. siap Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Ya.